Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah mistik, selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita berbagi cerita-cerita misteri, horor, dan kisah mistik penuh pelajaran hidup. Malam ini, saya akan bawakan sebuah kisah tua yang melegenda dari desa-desa di lereng Gunung Merbabu. Kisah tentang Putri Jelangkung, sosok jin wanita yang konon berwujud seorang gadis cantik, namun membawa petaka bagi siapapun yang memanggilnya lewat permainan terlarang. Cerita ini bukan sekadar dongeng pengantar tidur. Banyak warga desa yang bersaksi bahwa pernah ada anak-anak remaja yang hidupnya berubah setelah berani bermain jelangkung tanpa menutup ritual. Mereka mengaku mendapat kekasih gaib yang tak pernah pergi sampai ajal menjemput. Dan ingat sahabat, cerita ini saya bawakan bukan untuk menakut-nakuti semata, melainkan sebagai pelajaran. Baiklah, nyalakan lampu kalau berani, atau matikan kalau ingin lebih merinding. Inilah kisah Putri Jelangkung dari Merbabu. Di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merbabu, hidup sekelompok anak remaja yang sedang mencari-cari hiburan. Desa itu tenang, dipenuhi hamparan sawah, kebun kopi, dan kabut dingin yang turun setiap sore. Tapi bagi anak-anak muda, terutama yang sedang mencari keseruan, suasana sepi desa sering terasa membosankan. Mereka sering berkumpul di sebuah pos ronda bambu, bermain gitar atau sekedar bercerita. Namun pada suatu malam, seorang dari mereka membawa ide yang aneh. Namanya Bayu, anak kelas 3 SMP yang terkenal iseng dan pemberani. Bayu membawa selembar kertas, arang, dan sebuah boneka jerami kecil yang dibuat dari kain bekas. Kalian tahu nggak? Di kota ada permainan namanya jelangkung. Katanya bisa memanggil arwah. Mau coba? Anak-anak lain menatap ragu. Ada Raka, anak pendiam tapi suka ikut-ikutan, Dimas si penakut, dan Agung yang selalu sok berani tapi sebenarnya hatinya ciut. Itu cuma mitos, kata Agung mencoba menutupi rasa takutnya. Tapi serem juga kalau beneran muncul, celutik Dimas, wajahnya pucat. Bayu senyum nakal, kita coba aja, kalau nggak berani jangan ikut. Tapi katanya di sini, di lereng Merbabu, ada jelangkung yang beda. Orang desa menyebutnya Putri Jelangkung. Wujudnya gadis cantik, tapi siapapun yang dipilihnya akan ditemani seumur hidup. Suasana mendadak hening. Angin gunung berhembus dingin, membuat dedaunan bambu bergermisik. Gila kamu, Bay. Kalau beneran datang gimana? Raka berbisik. Ya udah, kita main sebentar, abis itu selesai. Bayu tetap berkisiras. Akhirnya, mereka bertiga ikut juga. Anak-anak muda itu menyiapkan ritual sederhana di pos ronda. Bayu menggambar lingkaran dengan arang di lantai bambu, lalu meletakkan boneka kecil di tengahnya. Boneka itu dibuat seadanya, tapi cukup menyeramkan dalam cahaya lampu teplok yang redup. Mereka mulai membaca mantra yang konon didengar Bayu dari internet. Suaranya lirih, terbata-bata, tapi cukup membuat bulu kuduk berdiri. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Awalnya tak ada yang terjadi. Mereka saling pandang, menahan tawa, seakan sedang main-main saja. Tapi tiba-tiba, boneka kecil itu bergoyang pelan, seperti ada tangan tak kasat mata yang menggerakkannya. Dimas langsung menjerit kecil. Astagfirullah, Bay, boneka itu gerak sendiri. Paling kena angin, jawab Agung cepat, meski wajahnya pucat pasi. Tapi setelah itu, boneka benar-benar berdiri tegak, lalu jatuh lagi dengan suara gedebuk. Mereka semua terdiam, tubuh kaku, napas tercekat. Tak ada angin kencang, tak ada yang menyentuh boneka itu. Dan tiba-tiba, dari arah belakang pos ronda, terdengar suara langkah kaki seorang perempuan. Pelan, berderit di atas tanah berkerikil. Tik, tik, tik. Bayu menelan ludah. Lampu teplok bergetar di terpa angin, seakan hampir padam.
Dari kegelapan, samar-samar terlihat sosok. Gaun panjang berwarna putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, dan tangan halus pucak menggenggam sisi bambu pos ronda. Sosok itu berhenti, lalu menoleh. Dari balik rambutnya, tampak sepasang mata tajam menyala redup, seolah menatap tepat ke arah mereka. Dimas langsung menangis kecil. "Ya Allah, astagfirullah. Bayu, tutup permainannya, tutup permainannya." Namun Bayu, dalam ketakutannya, lupa satu hal penting, ritual penutup. Ia hanya bisa terpaku, tak tahu harus berbuat apa. Sementara sosok itu semakin jelas. Rambut panjangnya tergerai, wajahnya ternyata sangat cantik, namun pucat. Bibirnya membiru. Ia tersenyum tipis, menatap ke arah anak-anak itu dengan sorot mata yang membuat dada mereka sesak. Angin mendadak berhenti. Suasana hening mencekam. Dan dari bibir sosok itu, terdengar suara lirih. Hampir seperti bisikan. "Terima kasih, sudah memanggilku." Sosok itu kini berdiri tepat di depan pos ronda. Gaun putihnya lusuh, seperti pakaian lama yang sudah termakan tanah. Angin yang tadi sunyi tiba-tiba berhembus lagi, membuat rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Anak-anak itu gemetar. Lampu teplok bergoyang. Cahayanya memantulkan bayangan aneh di dinding bambu. Dimas menangis terseduh, menutup wajahnya dengan tangan. "Astagfirullah, jangan ganggu kami ya Allah!" Suaranya bergetar. Agung mencoba menahan diri, tapi giginya gemeretak. "Bayu, apa-apaan ini? Kau yang ngajak, sekarang tutup permainannya." Bayu tak bisa menjawab. Bibirnya kaku, matanya tak lepas menatap sosok itu. Cantik, tapi menyeramkan. Bagai wajah bidadari yang dipaksa keluar dari liang kubur. Sosok perempuan itu melangkah masuk. Suara krek, krek. Bambu pos ronda berderit setiap kali kakinya menapak. Ia berjalan pelan, namun langkahnya seolah tak menjejak bumi. Gaunnya menyeret tanah menimbulkan suara seret yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, boneka jelangkung di tengah lingkaran arang bergerak lagi. Boneka itu berdiri tegak, lalu tubuhnya terseret ke arah perempuan itu seakan ditarik tali gait. Bayu ingin lari, tapi kakinya seperti ditanam di tanah. Raka yang biasanya pendiam, berusaha membaca doa dalam hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Tapi justru pada saat itu, sosok perempuan itu mendongak. Rambutnya tersibak sedikit, menyingkap wajah yang pucat dengan mata besar berwarna kehitaman. Ia tersenyum tipis, lalu bicara dengan suara yang menggema seperti berasal dari dua dunia. "Kenapa buru-buru lari? Bukankah kalian yang memanggilku?" Semua terdiam. Suara itu menusuk telinga, lembut tapi dingin, membuat dada sesak. Bayu akhirnya berhasil bersuara. "Siapa kamu?" Sosok itu menunduk, lalu menatap Bayu dalam-dalam. "Mereka menyebutku Putri Jelangkung. Aku datang karena kau yang memintaku, dan aku memilihmu." Bayu terkejut, wajahnya pucat pasi. "Memilihku?" Sosok itu mendekat lebih dekat. Kini jaraknya hanya sejengkal. Bau tanah basah bercampur wangi melati tercium kuat. Ia mengulurkan tangannya yang pucat ke arah Bayu. Jemarinya panjang, dingin seperti tangan orang mati. "Ya, mulai malam ini aku akan selalu bersamamu." Seketika tubuh Bayu bergetar hebat. Matanya mendelik, lalu jatuh terduduk. Mulutnya bergerak sendiri meski suaranya bukan lagi suara Bayu. "Ya, aku terima kau." Anak-anak lain menjerit. Agung langsung lari keluar pos ronda, diikuti Dimas yang tersandung hingga jatuh. Hanya Raka yang masih bertahan, mencoba menarik tubuh Bayu. "Bayu, sadarlah!" "Astagfirullahaladzim!" teriak Raka. Tapi Bayu malah tersenyum kosong. Matanya menatap lurus ke depan, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Sementara, sosok perempuan itu perlahan memudar. Gaunnya hilang dalam kabut, wajahnya lenyap, hingga yang tersisa hanya aroma melati pekat yang menusuk hidung. Semua kembali hening. Angin dingin gunung berembus, membawa suara bambu berderak-derak. Bayu kemudian berdiri pelan, tubuhnya kaku. Ia memoleh pada Raka dengan senyum samar. "Dia sudah jadi milikku sekarang." "Bayu, jangan bercanda, kamu kerasukan." Tapi Bayu tak menjawab.
Ia menatap kosong ke arah luar pos ronda, seakan berbicara pada sosok tak terlihat. Cantik sekali. Terima kasih sudah datang padaku. Raka bergidik. Ia tahu sejak saat itu Bayu sudah tidak lagi sama. Malam itu mereka bubar dalam ketakutan. Dimas dan Agung lari pulang, hampir jatuh berkali-kali. Raka masih mencoba menyeret Bayu, tapi Bayu tetap senyum seperti orang jatuh cinta. Dan sejak malam itulah kehidupan Bayu berubah. Ia tidak lagi seperti anak-anak lain. Ia sering bicara sendiri, tertawa sendiri, dan menyebut-nyebut seorang kekasih yang tak pernah dilihat orang lain. Sejak malam ketika permainan terlarang itu dilakukan, hidup Bayu tidak pernah sama lagi. Anak yang dulu ceria dan banyak tingkah, kini berubah menjadi pribadi yang aneh dan menakutkan. Awalnya, perubahan itu terlihat kecil. Bayu jadi sering melamun, menatap kosong ke arah sawah atau pepohonan di tepi desa. Kadang ia tersenyum sendiri, bahkan tertawa lirih seolah ada yang mengajaknya bercanda. Raka yang masih dekat dengannya mencoba menegur. "B, kamu ngapain bengong gitu? Dari tadi ketok-ketawa sendiri." Bayu menoleh, matanya sayu tapi ada kilatan aneh di sana. "Aku nggak sendiri, Rak. Dia ada di sini, duduk di sampingku." Raka tercekat. "Siapa?" Bayu tersenyum samar, bibirnya bergetar lirih. "Kekasihku, Putri Jelangkung." Jawaban itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia langsung membaca istighfar dalam hati. Tak hanya Raka yang melihat perubahan itu, orang tua Bayu pun mulai khawatir. Ibunya sering mendengar anaknya berbicara di kamar larut malam, padahal tak ada orang lain di dalam. Suatu malam, ibunya mendengar suara Bayu yang seolah sedang bercakap dengan seseorang. "Jangan pergi, sayang. Aku janji gak akan tinggalin kamu." Ibunya mengetuk pintu. "Bayu, kamu bicara sama siapa?" Tak ada jawaban. Hanya suara lirih tertawa. Seperti suara perempuan, tapi samar sekali, bercampur dengan suara angin malam. Ibunya ketakutan. Ia segera mengaji keras-keras di ruang tamu, berharap malaikat melindungi rumah mereka. Hari-hari berikutnya, Bayu makin sulit diajak bicara. Saat teman-temannya mengajaknya main bola, ia menolak. "Aku sudah punya teman bermain," katanya, lalu melirik ke samping, seolah sedang menggenggam tangan seseorang. Kadang-kadang orang-orang desa melihat Bayu berjalan sendirian di jalan setapak menuju hutan bambu. Tangannya terulur, seperti menggandeng seseorang yang tak terlihat. Dan ia selalu bicara pelan seolah merayu seorang gadis. "Bay, kita kesini aja ya. Aku suka kalau kamu ketawa." Anak-anak desa lain mulai menjauhi Bayu. Mereka takut. Bagi mereka, Bayu bukan lagi Bayu yang dulu. Sementara itu, Raka tidak bisa tenang. Ia merasa bersalah karena dulu ikut bermain jelangkung bersama Bayu. Ia tahu semua bermula dari malam itu. Suatu sore, Raka memberanikan diri menemui Bayu di sawah. "Bay, aku harus jujur. Kita udah bikin salah besar waktu main jelangkung. Kita lupa nutup ritualnya. Itu sebabnya dia masih ngikutin kamu." Bayu menoleh perlahan. Senyumnya lebar, tapi matanya kosong. "Rak, kenapa kamu bilang gitu? Dia bukan gangguan. Dia cinta sama aku. Dia yang paling mengerti aku. Kalian gak akan pernah paham." Bayu lalu menunduk, membisikkan sesuatu pada seseorang yang tidak terlihat, seakan sedang berdiskusi dengan kekasih. Sesaat kemudian, ia tertawa lirih. "Tuh kan, dia juga nggak suka kamu ngomongin dia begitu." Raka mundur selangkah. "Bay, sadar, itu jin. Itu bukan manusia. Dalam Islam, kita dilarang berhubungan sama mereka." Bayu menatap Raka tajam. Senyumnya menghilang. Suaranya berubah lebih berat, seakan ada gema dari balik dadanya. "Jangan ganggu kami, Raka. Kalau tidak, kau akan menyesal." Raka merinding.
Itu bukan suara Bayu lagi. Itu suara lain. Suara perempuan tapi keluar dari tubuh Bayu. Dengan wajah pucat, Raka segera lari meninggalkan sawah, membaca doa sekuat hati. Beberapa minggu kemudian, keadaan makin parah. Bayu tidak lagi tidur di rumah. Ia sering menghilang dan baru pulang menjelang subuh dengan pakaian kotor penuh tanah. Ibunya menangis, ayahnya marah, tapi tak ada yang bisa mengendalikan anak itu. Yang lebih menyeramkan, beberapa warga desa mengaku melihat Bayu berjalan bersama seorang perempuan bergaun putih lusuh di pemakaman tua. Kadang Bayu terlihat menggenggam tangannya, kadang bahkan berbicara mesra dengan sosok itu. Tapi saat warga lain mencoba mendekat, mereka hanya melihat Bayu sendirian. Cerita ini membuat geger satu desa. Orang-orang mulai percaya bahwa Bayu telah diikuti Putri Jelangkung, jin wanita yang sudah lama jadi legenda di lereng Merbabu. Akhirnya orang tua Bayu meminta pertolongan seorang kiai tua di desa. Kiai itu dikenal bijak dan sering membantu warga yang diganggu makhluk halus. Saat mendengar cerita mereka, wajah sang kiai mengeras. Saya sudah sering peringatkan, jangan main-main dengan jelangkung. Itu bukan permainan, itu pintu bagi jin untuk masuk. Sekarang anakmu sudah diikat oleh mereka. Ibunya menangis terseduh. Kiai, tolonglah, selamatkan anak saya. Kiai itu mengangguk pelan. Insya Allah, saya akan coba. Tapi ingat, ini bukan perkara mudah. Jin perempuan itu sudah menganggap Bayu miliknya. Dia tidak akan melepaskan begitu saja. Malam itu, rumah Bayu dipenuhi warga. Suara tangisan ibunya bercampur dengan bacaan doa dari beberapa tetangga yang ikut hadir. Lampu minyak menyala redup, menambah suasana mencekam. Bayu duduk di sudut ruangan, wajahnya pucat. Sesekali ia tertawa kecil, lalu bicara pelan seolah sedang berbisik dengan seseorang. Tatapan matanya kosong, tapi ada sinar aneh yang membuat siapapun bergidik. Di tengah ruangan, Kiai Abdul, seorang ulama sepuh yang sudah puluhan tahun tinggal di desa itu, duduk bersila. Di hadapannya ada kitab kecil, segelas air putih, dan tasbih. Suaranya tenang, meski wajahnya penuh kewaspadaan. Anakku Bayu, malam ini kita akan berzikir bersama. Kita minta perlindungan Allah. Apapun yang menempel pada dirimu, semoga dilepaskan dengan izinnya. Bayu mendongak. Senyum aneh terulas di wajahnya. Tuan tua, jangan ikut campur. Aku milik dia. Kami saling mencintai. Suara itu bukan suara Bayu. Itu suara perempuan, lembut tapi penuh ancaman. Tubuh Bayu bergetar pelan. Matanya melirik ke sudut ruangan, seakan ada sosok yang sedang berdiri di sana. Beberapa warga ikut menoleh, dan sebagian langsung pucat pasi. Mereka mengaku melihat bayangan seorang perempuan bergaun putih panjang berdiri di pojok gelap. Rambutnya terurai, wajahnya samar, tapi matanya mencarkan cahaya redup menakutkan. Ibunda Bayu menjerit, menutup wajah dengan mukena. Allahu Akbar, dia ada di sini, Kiai. Kiai Abdul menarik nafas panjang, lalu ia mulai membaca ayat kursi dengan suara lantang. Bacaan itu menggema memenuhi ruangan, menembus dinding-dinding rumah bambu. Seiring ayat suci berkumandang, tubuh Bayu mendadak kejang. Ia menjerit keras, suaranya bercampur, suara anak laki-laki dan suara perempuan. Jangan bacakan itu. Dia milikku. Dia sudah memilikiku. Kiai tetap melanjutkan bacaannya. Beberapa warga ikut membaca tahlil dan takbir, membuat suasana semakin khusyuk. Namun, justru pada saat itu, lampu minyak mendadak berkedip-kedip, seolah hendak padam. Angin dingin berhembus dari arah pintu, padahal semua jendela tertutup rapat. Bayu mendadak berdiri, tubuhnya kaku, lalu mendorong dua orang warga hingga terlempar. Matanya melotot, wajahnya terlihat bukan lagi wajahnya sendiri. Ada senyum lebar yang mengerikan, bibir membiru seperti mayat. Kiai Abdul tetap tenang. Ia mengambil segelas air putih, membaca doa ruqyah lalu menyeramkannya ke arah Bayu.
Air itu mengenai wajah Bayu dan seketika tubuhnya bergetar hebat. Dari mulutnya keluar suara jeritan perempuan yang memekakkan telinga. "Ah! Kalian tidak akan bisa memisahkan kami!" Seketika, sosok putih di pojok ruangan semakin jelas. Kini semua warga bisa melihatnya. Perempuan berwajah cantik tapi pucat, bibir tipis membiru, mata besar berwarna hitam legam. Ia menatap penuh kebencian, lalu bergerak maju mendekati Kiai Abdul. Beberapa warga ketakutan dan hampir lari, tapi Kiai menahan dengan tangannya. "Jangan takut, jangan tinggalkan lingkaran doa ini." Sosok itu melayang cepat, rambut panjangnya berkibar liar. Ia mengulurkan tangan pucatnya ke arah Kiai, berusaha mencakar. Namun Kiai Abdul mengangkat kitab kecilnya dan membacakan ayat suci dengan suara lebih lantang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Tangan gaib itu berhenti beberapa jengkal di depan wajah Kiai, lalu terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Sosok perempuan itu menjerit keras. Tubuhnya bergetar, lalu mundur kembali ke sudut ruangan. Namun Bayu yang kerasukan ikut menjerit. Tubuhnya membentur lantai. Matanya berputar ke atas. Dari mulutnya keluar kata-kata aneh, seakan bahasa asing yang tak dimengerti siapapun. Ibunya menangis meraung. "Kiai, tolong anak saya, tolong." Kiai Abdul menghela napas berat. "Jin ini sangat kuat. Ia sudah mengikat hati Bayu dengan rasa cinta palsu. Kita harus bersabar, terus membaca doa. Jangan hentikan zikir." Maka malam itu, ruangan kecil itu dipenuhi lantunan ayat suci. Surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas dibaca berulang-ulang. Setiap kali ayat dibacakan, Bayu menjerit. Sosok putih itu pun ikut mengamuk, menabrakkan tubuhnya ke dinding hingga bambu-bambu berderak keras. Beberapa kali lampu minyak padam, menyisakan kegelapan pekat yang membuat semua orang beristighfar sekuat-kuatnya. Di tengah kekacauan itu, Raka yang juga hadir menatap sahabatnya dengan hati hancur. Ia ingat malam ketika mereka bermain jelangkung. Ia ingat bagaimana Bayu yang paling berani kini berubah menjadi mangsa jin perempuan itu. Dengan air mata menetes, Raka berdoa lirih. "Ya Allah, selamatkan sahabatku. Jangan biarkan dia binasa karena kebodohan kami." Dan seakan menjawab doa itu, Kiai Abdul tiba-tiba mengangkat tangannya tinggi-tinggi lalu berseru dengan suara lantang. "Allahu Akbar! Jika engkau benar mencintainya, lepaskan dia. Karena cinta sejati tidak menjerat tetapi membebaskan. Pergilah engkau, jin yang durhaka. Kembalilah ke tempatmu, jangan kau ganggu anak manusia ini lagi." Tubuh Bayu terlempar ke belakang menabrak dinding bambu. Sosok perempuan itu menjerit panjang, suara tangis bercampur amarah. Seluruh warga menutup telinga, tapi doa-doa tetap mereka lantunkan. Perempuan itu melayang ke udara, wajahnya berubah menakutkan, matanya menyala merah, rambutnya menjuntai hingga menyapu lantai. Ia menatap Kiai dengan penuh dendam. "Tidak, dia milikku seumur hidup. Kalian tidak bisa memisahkannya dariku." Namun saat Kiai Abdul terus membaca ayat suci, tubuh sosok itu mulai menghilang perlahan. Bagian kakinya lenyap, gaunnya berubah jadi asap hitam, wajahnya terdistorsi seperti kabut yang koyak. Jeritannya menggema hingga keluar rumah, membuat ayam berkokok tengah malam dan anjing-anjing desa menggonggong panik. Akhirnya, sosok itu hilang dalam ledakan suara seperti angin kencang. Hanya bau melati menyengat yang tertinggal di ruangan. Bayu jatuh tak sadarkan diri. Tubuhnya lemas. Ibunya segera memeluknya sambil menangis histeris. Namun Kiai Abdul hanya menunduk. Wajahnya serius.
pertarungan ini belum selesai. Jin itu akan mencoba kembali. Kalian harus menjaga Bayu dengan doa dan zikir setiap saat. Kalau tidak, dia akan kembali menjemput. Sejak malam pengusiran itu, keadaan Bayu perlahan membaik. Tubuhnya kembali bugar, wajahnya tidak lagi pucat, dan ia mulai bisa tidur dengan tenang. Namun tetap ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Kadang, di waktu senja, ia masih melamun menatap sawah, seakan ada seseorang yang dipikirkan. Sesekali ia tersenyum sendiri, lalu cepat-cepat beristighfar, seolah mengusir bayangan yang datang. Kiai Abdul berpesan, jangan sekali-kali berhenti berzikir. Jin perempuan itu mungkin sudah diusir, tapi ikatannya belum sepenuhnya putus. Ingatlah, jin bisa masuk lagi lewat hati yang lalai, maka jaga hatimu dengan iman dan doa. Bayu menunduk, air matanya menetes. Maafkan aku, Kiai. Maafkan aku, Ibu. Ayah, aku yang memanggilnya. Aku yang membuka pintu itu. Ibunya memeluk erat, menangis sejadi-jadinya. Nak, jangan ulangi lagi. Jangan pernah main-main dengan jin. Mereka tidak pernah benar-benar mencintai manusia. Yang mereka mau hanyalah menjerat dan menghancurkan. Sejak hari itu, Bayu rajin ikut sholat berjamaah di masjid, sering membaca Al-Quran, dan menghindari tempat-tempat sepi yang dulu sering ia datangi. Namun sebagian warga desa masih menyimpan rasa takut. Mereka percaya Putri Jelangkung belum benar-benar pergi. Ada yang bersaksi, di malam-malam tertentu masih terdengar suara tawa perempuan di dekat pos ronda. Ada yang mengaku mencium bau melati pekat saat melintas di jalan setapak menuju hutan bambu. Namun satu hal pasti, Bayu tidak lagi sendiri. Kali ini ia dijaga doa-doa orang tuanya, sahabatnya, dan seluruh warga desa. Kisahnya menjadi pelajaran besar bagi semua orang, bahwa permainan gaib bukanlah mainan, bahwa cinta yang datang dari makhluk halus hanyalah ilusi yang berujung petaka, dan bahwa satu-satunya tempat kita berlindung hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kisah mistik, itulah kisah menyeramkan tentang Putri Jelangkung dari lereng Merbabu. Sosok jin wanita yang berwujud gadis cantik, namun membawa kehancuran bagi siapapun yang berani memanggilnya lewat permainan terlarang. Semoga cerita ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan pernah bermain-main dengan dunia gaib. Jangan sekalipun membuka pintu bagi jin dan setan, karena sekali terbuka, sangat sulit untuk menutupnya kembali. Maka sahabat, kalau kalian mendengar ada anak-anak atau teman yang ingin mencoba permainan aneh seperti jelangkung, ingatkanlah mereka. Katakan bahwa itu bukan hiburan, melainkan undangan untuk petaka. Kalau kalian suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe channel ini, karena masih banyak kisah mistik yang akan saya bagikan untuk kalian. Dan ingat, nyalakan juga lonceng notifikasinya, supaya kalian jadi orang pertama yang mendengar kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Tetap waspada sahabat, karena bisa jadi saat kalian mendengarkan cerita ini, ada sesuatu yang ikut mendengarkan bersama kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.